Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Nama saya Devi Juniati. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar UT Jakarta. Saya bekerja di SDN Ujung Menteng 04 Pagi, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini saya mengenai permasalahan yang ada di diskusi 7 pada mata kuliah Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Selanjutnya adalah Scopus yang berjudul Reducing Gender Inequalities in Education Helps Mitigate Climate Change tahun 2025 oleh Lu Cheng dan kawan-kawan. Hal-hal penting dalam artikel ini membahas tentang hubungan antara ketimpangan gender dalam pendidikan dan mitigasi perubahan iklim. Berikut adalah poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah dampak ketimpangan gender. Penurunan ketimpangan gender di pendidikan primer, sekunder, dan tersier masing-masing mengurangi pertumbuhan emisi karbon sebesar 0,24%, 0,11%, dan 0,08%. Pendidikan pasca primer, sekunder, atau tersier lebih efektif karena membekali keterampilan hijau dan kepemimpinan lingkungan. Mekanismenya adalah human capital. Kesetaraan pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendorong perilaku pro-lingkungan dan inovasi berkelanjutan. Kemudian adalah framework-nya, interaksi populasi, fertilitas, kemakmuran, dan teknologi, efisiensi energi, memediasi dampak lingkungan. Heterogenitas negara adalah negara yang berkembang, efek mitigasi lebih signifikan karena ketimpangan gender tinggi dan sistem pendidikan belum matang. Kemudian ada negara maju yang dampaknya lebih kecil karena kesetaraan gender sudah relatif tercapai. Lalu negara industri yang pendidikannya tersier kritis untuk transisi ekonomi lebih maju. Keterkaitan dengan materi modul, artikel ini relevan dengan beberapa konsep dalam modul. Di antaranya, yang pertama adalah pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development atau SDGs. Artikel ini mengintegrasikan SDG 5 menunjukkan sinergi antar tujuan pembangunan, misalnya pendidikan perempuan, pengurangan emisi. Kemudian ada pembangunan inklusif, fokus pada kelompok rentan perempuan sesuai dengan prinsip no one left behind, peran modal manusia, human capital, pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Artikel ini memperluas dampak ke lingkungan. Eksternalitas positif, pendidikan perempuan tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga mengurangi fertilitas dan emisi. Ketimpangan dan pembangunan gender quality, ketimpangan pendidikan mencerminkan ketidakadilan struktural yang menghambat pembangunan. Kemiskinan multidimensi, negara miskin sulit mengubah pendidikan menjadi manfaat lingkungan karena sistem yang bias. Contohnya adalah diskriminasi kerja bagi perempuan. Kebijakan pembangunan pendidikan sebagai public good, artikel mendukung alokasi anggaran pendidikan untuk mitigasi iklim terutama di negara berkembang. Peran institusi adalah reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan tata kelola diperlukan untuk memaksimalkan dampak pendidikan. Kesimpulannya adalah artikel ini menunjukkan bahwa mengurangi ketimpangan gender dalam pendidikan, terutama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi, dapat membantu mitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon. Pendidikan yang setara bagi perempuan meningkatkan kesadaran lingkungan, mengurangi tingkat kelahiran, dan memberdayakan perempuan untuk berkontribusi dalam ekonomi hijau. Manfaatnya ini lebih signifikan di negara berkembang
dan negara yang sedang mengalami industrialisasi. Namun, negara dengan sistem yang belum matang memerlukan perbaikan di sektor ketenagakerjaan dan keamanan sosial untuk memaksimalkan dampak positif ini. Studi ini menjelaskan tentang adanya sinergi antara pencapaian kesetaraan gender SDG 5 dan aksi iklim SDG 13 serta menyarankan alokasi pendanaan iklim untuk pendidikan inklusif berbagai solusi berkelanjutan. Demikian paparan jawaban yang dapat saya sampaikan pada diskusi 7 ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.